Ada fadilah yang lain yang mulia secara individual, dan ini saya sekaligus menyampaikan teman-teman sekalian, jangan pernah takut kalau ada kesempatan rezeki umroh plus Aqsa ikut. Karena kita ini umat Islam di Indonesia banyak terpengaruh dengan media. Saya bahkan waktu 3 minggu lalu sebelum memimpin umroh untuk plus Aqsa, itu sempat saya terima di WhatsApp foto jelas dari sebuah layar TV, ternyata dibuat oleh orang-orang Yahudi ini. Itu kesannya Masjid Aqsa, ya, wilayah Masjid Aqsa yang di dalamnya. Jadi kalau kayak meja ini wilayah Aqsa, Baitul Maqdis ya. Ini 1,4 hektar. Di dalamnya ada banyak musola-musola, masjid-masjid dibuat karena jaraknya terlalu luas. Di depan sekali menghadap kiblat itu ada namanya Masjid Kibli, dibangun oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di belakangnya sedikit, mungkin jaraknya sekitar, kalau saya tidak salah, mungkin sekitar 100 meter ke belakang menuju ke pintu belakang masjid, maka akan ada Masjid Qubbatus Sakhra yang kubahnya kuning. Ada orang yang mengatakan ini Masjid Aqsa, dia mengatakan itu Masjid Aqsa. Ini sebenarnya semua Masjid Aqsa. Di sebelah sini juga ada cukup banyak yang lain, karena ada di bawah lantai itu ada musola Marwani, kan gitu. Ada masjid Aqsa yang gadim, Masjid Aqsa lama. Jadi ada 4 tempat sholat di situ. Gitu. Nah ini nanti kita akan lihat Nabi SAW sendiri mengingatkan kepada kita kalau semua lokasi itu adalah wilayah masuknya ya, Masjid Aqsa. Ternyata saya dapat foto, bukan foto ya, seperti foto dari layar TV, itu diberitakan kalau Masjid Aqsa sudah dihancurkan oleh orang-orang Yahudi. Diperlihatkan sampai ada masjid seperti Qubbatus Sakhra sudah hancur, masjid yang kibli itu sudah hancur. Saya konfirmasi sama teman-teman travel, lalu dihubungin teman-teman di Palestina, mereka langsung pegang kertas, taruh tanggal, diperlihatkan sambil difoto kalau Masjid Aqsa masih ada. Itu semua dusta, gitu kan? Jadi tidak benar. Teman-teman sekalian, orang Yahudi nggak mau antum datang ke sana. Kenapa tidak mau kita datang ke sana? Karena kalau kita datang kita memberikan support kepada kaum muslimin. Dan akhirnya mereka jadi tambah kuat. Sampai waktu kami datang di sana itu dipeluk sama orang Palestina, mereka berkata, Anda ini datang ke sini sudah cukup. Sudah cukup membuat kami termotivasi lagi. Ternyata muslimin ada yang mau peduli dengan keadaan kita. Orang-orang dari Turki teman-teman faham tuh. Mereka sampai kalau saya tidak salah informasinya seminggu itu bisa 3 pesawat. Artinya bisa 1.000 orang Turki datang ke sana. Waktu ditanya sama orang kita, kenapa datang ke sana? Untuk apa? Dia bilang kita tidak mau kehilangan masjid ini. Jadi datang saja itu tidak bisa dibendung oleh Yahudi karena turis gitu kan. Datang. Tapi kita datang sholat di sana. Oh Yahudi makin lihat banyak muslimin datang, mereka makin takut. Gitu kan? Kalau kita tidak, maka mereka mengekspos informasi supaya kita ini ketakutan, nanti di sana ini, nanti di sana. Sampai saya bilang sama jemaah saya, kalaupun misalnya terjadi keributan Bapak Ibu sekalian, kapan lagi ada kesempatan ikut jihad tuh? Kapan? Ini kesempatan emas. Dari turis, ribut, ikut saja kalau memang lagi ribut. Bayar. Kesempatan. Apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim? Makbarrat kadama abdin fisabilillah fatamassuhun nar. Tidak akan disentuh oleh api neraka 2 telapak kaki seorang hamba yang tersentuh debunya medan perang. Ini luar biasa. Tidak akan tersentuh api neraka 2 telapak kaki seorang hamba yang tersentuh debunya medan perang. Itu datang ke sana, visa turis datang. Ada keributan, ini alhamdulillah tidak ada. Kadang-kadang ada keributan cuma sebentar. Kalaupun ada keributan, ya itu kesempatan, gitu kan. Belum hadis yang lain. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, kalau saya tidak salah riwayat Imam Muslim, siapapun yang terbunuh di tangan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, maka dia mendapatkan double pahala syahadah, double pahala syahidnya. Beda dengan kalau dibunuh sama orang lain, karena Yahudi dan Nasrani tahu kalau kita benar. Kalau mereka bunuh berarti kita double dapat pahala syahadah. Ini sudah biangnya Yahudi yang sedang menjajah, gitu kan? Dan datang sana tidak ada masalah, masuk, ada pemeriksaannya, tapi kita masuk, sholat segala. Sisi yang lain, bukankah kita bisa ribat? Ribat ini istilah kalau orang mengikat diri di perbatasan antara muslimin sama orang kafir. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim? Ribatu yauman fi sabilillah khairu minad dunya wa ma fiha. Sehari saja ribat, mengikat diri di perbatasan antara muslimin dengan orang kafir. Sehari lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Apa kata ulama hadis? Yang dimaksud lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya adalah, kita bayangkan kalau kita diberikan kekuasaan, anggaplah jadi presiden Indonesia misalnya. Wilayah Indonesia saja yang dikuasain. Itu saja kita belum punya semua ya. Masyarakat punya tanah masing-masing. Kita cuma jadi pemimpinnya. Bukankah sudah memiliki sebagian kecil dari bumi ini? Sudah bangga, sudah kaya, sudah harum namanya. Bagaimana kalau dia kuasai dunia? Hari kiamat nanti, ya, itu kita akan diberikan seluruh dunia dan isinya, gitu ya.
Itu lebih baik, 1 hari saja ribat di jalan Allah SWT. Baik, selama 4 hari di sana bisa niat ribat. Ribat, gitu kan. Orang semua orang Palestina yang saya temuin saya tanya, kenapa kalian tidak keluar saja dari Palestina? Mereka bilang, kami mau ribat. Ini kesempatan, biar di rumah kami sekarang kami seperti ribat, karena ini musuh lagi menjajah. Pahalanya setiap hari seperti lebih banyak daripada seluruh isi. Ini hal yang luar biasa, gitu kan. Teman-teman, ada hadis luar biasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad sahih. Maimunah adalah salah satu istri Nabi SAW. Ada yang mengatakan hamba sahaya Nabi SAW dari turunan Yahudi, dari suku Quraidah. Gitu kan? Waktu suku Quraidah dikalahkan oleh Nabi SAW karena mereka berkhianat di perang Ahzab, maka salah satu tawanan untuk Nabi SAW bernama Maimunah. Akhirnya masuk Islam tentunya. Maimunah setelah masuk Islam berkata, Ya Nabi Allah, wahai Nabinya Allah, Aftina fi Baitul Maqdis, beritahukan kami tentang Baitul Maqdis, apa yang perlu kami tahu? Faqala ardul mansyar wal mahsyar, ya. Itulah bumi nanti yang akan digunakan oleh Allah untuk membangkitkan manusia dan menyatukan mereka. Ya, kemudian dikatakan utuhu fasallu fi, kalian semuanya, kata Nabi SAW, semua yang syahadat pergi ke sana, sholat di sana. Perintah Nabi SAW. Ya. Fa inna salatu fihi kas-salati ka alfi salatin fi ma siwa. Karena salat di sana pahalanya sama dengan 1000 dibandingkan tempat lain. Qalat, maka Maimunah berkata, ara'aita man lam yutiq an yatahammal ilahi aw ya'tiyahu. Ya Rasulullah, bagaimana kalau orang tidak mampu ke sana? Enggak punya biaya, fisiknya enggak kuat karena jauh. Apa yang harus dia lakukan? Kata Nabi SAW, qala falyuhdi ilaihi zaitan yusraju fihi fa inna man ahda lahu kana kaman shalla fihi, ya, kana kaman shalla fi. Maka dia berusaha untuk bisa menyumbang walaupun minyak saja. Jadi zaman dulu tuh minyak ditaruh di wadah kecil, lalu kemudian menyalalah api dari situ untuk menerangi Masjid Aqsa atau menerangi sebuah tempat. Kata Nabi SAW, maka dia menghadiahkan minyak saja sedikit untuk menerangi Aqsa. Karena siapa yang meneranginya sama pahalanya dengan sholat di dalamnya. Ini bayangkan. Saya bilang sama jemaah saya kemarin, selama ini kita mungkin melalui LSM. Antum kalau ada LSM di Indonesia bantu Baitul Maqdis, bantu. Tapi di Masjid Aqsa sendiri, di dalam Baitul Maqdis itu ada kotak-kotak amal, tidak banyak tapi ditulis memang dikelola oleh pemerintahan Palestina resmi. Saya bilang sama jemaah saya ini tinggal masukin langsung di kotak. Langsung di sumbernya. Masjid Aqsa langsung dikelola. Kita dapatkan pahala ini. Pahala sholat di sana 1000. Kemudian juga kata Nabi SAW, cukup banyak hadisnya ya. Tapi ini hadis yang mulia juga. Hadis agung sekali. Hadis ini riwayat Ibnu Majah. Kata Nabi SAW dan hadis ini disahihkan. Lamma faraga Sulaiman bin Daud min bina' Baitul Maqdis sa'adallah thalathan. Waktu nabinya Allah Sulaiman selesai merenovasi Baitul Maqdis, maka dia meminta kepada Allah 3 hal. Hukman yusadifu hukmah. Dia meminta kepada Allah agar semua keputusannya di kerajaannya, Nabi Sulaiman AS, itu sesuai dengan hukum Allah. Walaupun wahyu belum turun, kalau ada orang yang bertanya, maka Sulaiman mengeluarkan sebuah hukum, itu sudah dia berharap hukum itu adalah panduan Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberinya. Yang kedua, mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di. Dia juga meminta yang kedua, suatu selesai bangun Baitul Maqdis, agar kerajaannya yang diberikan ini tidak ada lagi orang yang memiliki kerajaan seperti ini sebelumnya, sesudahnya. Jadi ini kerajaan yang paling luar biasa, setelahnya nggak ada raja seperti Sulaiman. Dan Allah berikan. Dan yang ketiga, saksi bahasan teman-teman sekalian. Bahkan fadilah ini nggak ada di Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Tentu Masjid Haram Makkah dan Masjid Nabawi lebih afdal daripada Baitul Maqdis. Tapi kita bicara tentang ada manfaat yang kita dapatkan kalau salat di Baitul Maqdis tidak ada di tempat lain, termasuk Masjid Haram Makkah. Adalah perkataan Nabi SAW tentang Sulaiman, wa alla ya'ti hadzal masjid ahadun la yuridu illa as-salata fihi illa kharaja min dhunubi ka yawma waladathu ummu. Tidak ada orang siapapun yang datang ke sini dari orang beriman di Masjid Aqsa, kata Sulaiman AS doanya kepada Allah, tidak ingin kecuali sholat, memang betul-betul untuk sholat, sunnah atau wajib, tahiyat masjid kah, rawatib kah, atau sholat wajib, gitu kan? Kecuali dia dibersihkan dari dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Kata Nabi SAW dalam tambahan riwayat adalah, ammathnatani faqad u'tihuma. Ya.
Wa arju an yakuna qad u'tiya tsalitsa. Kalau dua pertama permintaan Sulaiman agar keputusannya sama dengan keputusan Allah, kerajaan tidak layak untuk Allah, sudah dikasih oleh Allah SWT. Tinggal yang ketiga kata Nabi SAW, saya berharap juga Allah sudah memberinya. Allah SWT sudah memberinya. Jadi luar biasa bagaimana fadilah-fadilahnya. Lalu dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, dan hadis ini, maaf saya tidak temukan diriwayatkan siapa, tapi hadis ini hadis sahih. Kata Nabi SAW, waktu ada beberapa sahabat yang berkata, kami memperselisihkan atau kami sedang mendiskusikan mana yang lebih afdal, Masjid Rasulullah kan atau Masjid Aqsa. Maka kata Abi Dzar radhiyallahu anhu, waktu itu Nabi SAW keluar, lalu berkata kepada kami, sholat di masjidku ini pahalanya 4 kali lipat dibandingkan Masjid Aqsa, kata Nabi SAW. Tapi ketahuilah, sebaik-baik tempat sholat adalah Masjid Aqsa. Sebaik-baik tempat sholat. Nanti disuruh ke sana. Lalu kata Nabi SAW, nanti akan tiba satu saat nanti, akan tiba satu zaman nanti di mana seseorang di masjid, di sekitar Masjid Aqsa tidak memiliki tanah kecuali seperti tali kekangan untahnya, tali kekangan kudanya, atau hanya seperti busur panahnya. Bayangkan kalau busur panah, anggaplah busur panah paling besar seperti meja ini misalnya, 1 meter lebih atau 1,5 meter. Hanya seperti itu tanahnya saja, gitu kan? Atau seperti tali kekangan kudanya. Di sekitar Baitul Maqdis itu seseorang dengan nanti tidak akan punya kecuali seperti itu. Dia akan mempertahankannya karena hanya ingin melihat Baitul Maqdis. Nanti akan datang cobaan, dan ini kemungkinan kata para ulama hadis Nabi SAW menceritakan keadaan kita sekarang. Kalau di sana orang luar biasa sampai tergusur gitu kan. Jadi sampai orang tapi tetap bertahan karena ingin melihat Baitul Maqdis, kata Nabi SAW, dan ini penyampaian pesannya. Dan seseorang di antara kalian yang punya ukuran tanah sekecil itu pun di sana, pada saat itu lebih baik nilainya di sisi Allah daripada dunia dan seluruh isinya. Ini luar biasa nih. Berarti fadilah yang sangat besar sekali teman-teman sekalian. Dan saya melihat kita melupakan ini. Dan masih banyak dalil yang lain ya. Tapi di diri sahabat ini tidak terlupakan ini. Ini ditahu adalah janji. Tadi ingat saya bilang ya, kita sedang membahas apapun yang merupakan janji Allah, ya. Itu atau sesuatu yang disuruh untuk lakukan atau kerjakan atau datangin atau rebut, itu tidak boleh kita sia-siakan. Karena itu benar. Tinggal kita mau melangkah atau tidak. Para sahabat sangat paham itu. Maka kita akan lihat nanti